Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-94 tanggal 19 Juni 2022 kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini kita kedatangan tamu anak muda yang bernama Adzanu Getar Nusantara SHMH. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Agus. Selamat sore. Salam SN. Salam SN ya. Terima kasih ya udah hadir di sela kesibukan yang begitu padat ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum rekaman kita ngobrol sebentar, walaupun hari Minggu masih banyak agenda ya dari Adinda ya. Dan sempat hadir juga di sore hari yang cerah ini ya. Dan saya bacakan sedikit profilnya bahwa Adinda Adzanu adalah Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, kemudian Sekjen PD Tidar Sumatera Selatan, dan juga menjabat sebagai Ketua OKK Gerinda Kota Palembang. Ya, terakhir apa ini dari Adinda Adzanu? Ya alhamdulillah Kak Agus. Iya. Hari Minggu ini tadi sebelum berangkat ke studio Suara Nusantara, saya sempat menghadiri undangan yang mewakili DPRD Kota Palembang menghadiri kegiatan seminar bersama Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, mengikuti seminar masyarakat profesional bersama para bupati, wali kota, dan ketua DPRD Sumatera Selatan dan juga jajaran direktur BUMN nasional ya. Ada sekitar kurang lebih 8 BUMN yang turut diundang dalam kegiatan seminar tadi sebelum saya ke sini. Oke, terima kasih ini ya. Di tengah kesibukannya yang padat masih sempat hadir ya di Lensa SN ya. Dan kita langsung saja ke topik pembicaraan kita ya, karena Adinda adalah Wakil Ketua DPRD Kota Palembang dan kita baru saja Kota Palembang merayakan ulang tahun ya yang ke-1339. Mungkin ada komentar sedikit dari Adinda tentang Kota Palembang saat ini. Ya, yang pertama tentunya kami selaku pribadi dan mewakili DPRD Kota Palembang mengucapkan Dirgahayu Kota Palembang yang ke-1339 peringatan ke-51. Tentunya sebagai anggota DPRD dan salah satu unsur pimpinan, kami menilai dan mengapresiasi pembangunan di Kota Palembang sudah cukup baik, walaupun kita tahu di tengah-tengah pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini, banyak juga pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di Kota Palembang yang sempat kurang maksimal, Kak Agus, kurang maksimal ya. Saya lihat. Sehingga dalam peringatan Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1339 pada tahun 2022 ini akan mengalami peningkatan mulai dari sektor pendapatan asli daerah dan yang insya Allah akan berdampak pada meningkatnya kembali pembangunan di Kota Palembang, Kak Gus. Oke, mungkin ada saran atau hal yang mendesak dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang untuk menjadikan Kota Palembang menjadi lebih baik lagi, Adinda? Ya, saat ini tentunya untuk meningkatkan Kota Palembang menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya pembangunan ini bisa kita lihat secara kasat mata, itu pembangunan yang terlihat ya Kak Agus ya. Kita bisa lihat sudah mulai lagi kita bangun sarana prasarana, jalan, jaringan saluran irigasi, lampu penerangan ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi 2 tahun yang lalu itu kita rasa belum maksimal, di tahun ini dan insya Allah ke depannya pendapatan asli daerah Kota Palembang akan meningkat, anggaran belanja untuk pembangunan akan kita tingkatkan lagi. Kemudian juga bisa kita lihat pembangunan itu ada juga Kak Agus yang tidak terlihat, Kak Agus. Jadi apa ada itu pembangunan misalnya? yang terlihat dan tidak terlihat. Ya. Kalau yang tidak terlihat, Palembang saat ini sudah mendapatkan kategori kota zero blind spot. Nah, jadi internet itu kan tidak terjengok bentuknya, Agus. Iya. Nah, kita lihat sekarang pemerintah kota, pemerintah provinsi sudah bekerja sama dengan provider membangun titik-titik tower internet sehingga hampir 100% wilayah di Kota Palembang ini sudah mendapatkan fasilitas internet. Nah, sehingga memudahkan di era digital ini masyarakat pada umumnya dan para pelajar khususnya Kak Agus ya, dalam mengakses internet. Di era digital ini banyak sekali kaitannya yang memerlukan fasilitas melalui daring, rapat-rapat, kemudian kegiatan belajar mengajar, sehingga ini
betul-betul dirasakan manfaatnya. Manfaat Tetapi yang tidak terlihat ya. Tidak terlihat Kak Agus. Kadang-kadang kan tower ini nyempil di wilayah-wilayah terpencil di sudut-sudut kota kan. Tetapi jangkauan internet itu begitu dibangun tower-tower, tentunya ini mampu mengaliri ataupun memudahkan akses internet secara gratis bagi masyarakat Kota Palembang. Apalagi warga Palembang kan rata-rata udah pegang Android ini ya. Betul, gadget kita sekarang kan perlu fasilitas internet. Nah, belum lagi kita lihat sarana prasarana yang dibangun untuk utilitas kebutuhan sehari-hari jaringan PDAM. Ini juga tidak terlihat Kak Agus. Tapi dirasakan ya. Tapi dirasakan manfaatnya air bersih. Iya. Nah, kita lihat pemerintah kota dengan PDAM dan Kementerian PU banyak sekali memasang pendistribusian pipa-pipa air bersih. Baik di seberang Ulu maupun di seberang Ilir. Nah, di seberang Ulu pemerintah kota telah membangun Intek Ogan dan Intek Jakabaring sehingga mampu diperkirakan menjangkau pelanggan baru kurang lebih 80.000 pelanggan guna mendapatkan fasilitas air bersih. Nah, intinya Kak Agus, pemerintah kota untuk saat ini pasca pandemi yang kita lihat sudah cukup melandai, itu seyogianya kami bersama pemerintah kota akan menggenjot potensi-potensi pendapatan asli daerah Kota Palembang yang selama ini mengalami penurunan. Nah, kita lihat banyak event-event yang akan dilaksanakan di Kota Palembang baik nasional maupun internasional. Ini tentunya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah, mulai dari pajak hotel, restoran, ya, dan hiburan. Nah, intinya kita harus segera menggenjot pendapatan asli daerah ini sehingga belanja modal dan jasa kita untuk pembangunan dapat lebih maksimal lagi. Oke, dengan support DPRD Kota Palembang berarti pemerintah Kota Palembang akan semakin mantap ini ya tahun-tahun ke depannya ya. Ya, kita punya peran juga untuk melakukan pengawasan di situ, Gus. Oke, tadi sebelum kita rekaman tadi ada interest tersendiri ya dari Adinda untuk tenaga honorer ya. Yang infonya tahun depan itu akan dihapus. Benar ini infonya Adinda? Kurang lebih seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan memikirkan bagaimana sikap dan solusi ke depan dari pemerintah daerah. Karena benar seperti yang Kak Agus sampaikan bahwa kebijakan untuk menghapuskan tenaga honorer ini akan wajib direalisasikan paling lambat bulan November tahun 2023. Nah, ini yang akan menjadi polemik bagi pemerintah daerah, di mana sebagian besar kita tahu tenaga-tenaga non PNS, tenaga honorer ini banyak sekali dibutuhkan. Dengan lama pengabdiannya, dengan kapasitas kemampuannya ini sangat dibutuhkan sebenarnya Kak Agus. Nah, pemerintah kota ini mempunyai permasalahan di sini nanti apabila ini dihapuskan. Solusinya tentu harus kita pikirkan bersama. Yang pertama, kita harus mempunyai satu pemahaman ya. Karena kita kalau melihat kebijakan ini juga ada sisi positifnya Kak Agus. Iya. Kita lihat di mana niatan daripada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Menpan RB ini insya Allah akan lebih menguntungkan bagi para tenaga honorer ke depannya dengan alih status menjadi P3K. Di mana P3K ini nanti akan lebih jelas mengenai aturan jenjang karir dan besaran gajinya. Karena selama ini kalau kita lihat tenaga-tenaga honorer ini kepastian akan jenjang karir, kemudian besaran gaji, saya juga miris. Banyak yang masih sangat jauh di bawah UMR. Mungkin ini yang harus diperbaiki ya. Betul. Nah, dari permasalahan inilah pemerintah pusat membuat kebijakan untuk mengalih statuskan para tenaga honorer ini menjadi P3K, di mana nanti akan ada jaminan jenjang karir dengan golongan-golongannya dan besaran gajinya. Nanti otomatis yang tenaga honorer sekarang itu dialihkan ke P3K atau ada tes lagi itu Adinda? Dalam beberapa aturan kebijakan tersebut ada yang pengecualian bisa langsung diangkat sebagai PNS Kak Agus. Kalau tidak salah lama masa pengabdian dan maksimal umur ya. Kalau tidak salah itu umur maksimal
honorer itu 46 tahun dengan masa pengabdian kurang lebih 10 sampai 20 tahun, khusus tenaga pendidikan dan kesehatan itu bisa diangkat secara otomatis. Oke. Tetapi yang secara umum di OPD-OPD lain bukan tenaga pendidik dan kesehatan itu akan melalui tes. Tes untuk alih status sebagai P3K dengan beberapa persyaratan tentunya yang sudah dibuat oleh Kemenpan RB. Untuk kondisi di pemerintah Kota Palembang sendiri, mungkin ada permasalahan yang akan muncul ya. Dari pengamatan Adinda sendiri bagaimana untuk kondisi ini? Jadi kalau saya melihat hampir 40% tenaga honorer ini menjadi salah satu tenaga yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota di samping aparatur sipil negaranya, PNS-nya khususnya. Banyak kompetensi dari tenaga-tenaga honorer ini yang mampu untuk berkontribusi di setiap OPD di bidang-bidangnya. Ya, kita lihat nanti ke depan para tenaga honorer ini bisa kita harapkan lulus P3K. Tentunya nanti juga sebagai pemerintah kota ya, dan dengan DPRD, dengan dorongan DPRD kita mencarikan solusi Kak Agus. Kalau ada permasalahan ya. Kalau ada permasalahan dan kemudian pemetaan nantinya persyaratan P3K itu ada yang mengharuskan pendidikannya minimal S1. Nah, tentu ini jadi masalah ya. Iya. Bom waktunya ini nanti bagaimana yang tamatan SMA. Nah, inilah yang sedang kita bahas bersama pemerintah kota untuk pendataan berapa banyak persentase tenaga honorer yang lulus kualifikasi mengikuti persyaratan menjadi P3K dengan yang belum mencukupi persyaratannya. Dalam hal ini tenaga honorer yang tingkat pendidikannya masih SMA. Nah, inilah yang perlu kita bahas bersama pemerintah pusat. Database yang sudah kita petakan nanti berapa banyak yang mungkin masuk kualifikasi, berapa banyak yang belum. Kira-kira ada solusi lain untuk permasalahan honorer ini, Adinda? Ya, kalau solusi tentunya setiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda. Ya. Tetapi mungkin kalau bagaimana cara kita memecahkan permasalahan, tentunya kita bisa mengaplikasikan ke daerah-daerah lain yang mungkin sama permasalahannya dengan kita. Mungkin bisa kami sarankan kepada pemerintah kota sebagaimana yang sudah dijalankan ini. Saya pernah baca ya di berita informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kak Agus. Mereka menyikapi fenomena ataupun kebijakan penghapusan honorer ini tentunya dengan sikap dua sisi. Di satu sisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ya harus tunduk, dan memang sudah ada aturan yang ada sisi positifnya. Tetapi di satu sisi sebagai pemerintah daerah, pemerintah provinsi di Kalimantan Timur itu tidak serta-merta menghapuskan ataupun menghilangkan tenaga honorer tanpa ada solusi dan penyelesaiannya. Bagaimana solusi yang di daerah sana, Adinda? Ya, sebagai informasi yang kita pernah dapat, Kak Agus ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu menganggarkan biaya untuk bimbingan belajar kepada para tenaga honorer guna persiapan untuk mengikuti tes CAT, tes wawasan kebangsaan. Nah, kenapa hal ini dirasa perlu untuk kita support ya? Karena notabene para tenaga honorer yang mungkin rentan usianya sudah cukup lanjut ya, di atas 40 tahun, pada saat akan mengikuti rangkaian tes CAT wawasan kebangsaan yang banyak kaitannya dengan bagaimana mengoperasionalkan komputer ya, akan jauh ketinggalan dengan para tenaga honorer ini yang masih muda-muda. Nah, di sinilah mungkin permasalahannya ya. Nah, di sini permasalahannya. Sehingga kalau sudah kita berikan bimbingan, sudah kita berikan ilmunya, disupport dengan anggaran oleh pemerintah. Nah, ini sudah ada upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan harapan kelulusan bagi para tenaga honorer pada saat mengikuti tes.
Nah, saya rasa itu juga bisa kita adopsi, Kak Agus. Oke ya, bagus untuk diterapkan di pemerintah Kota Palembang Insya ini Allah ya. akan kita coba suarakan kepada pemerintah kota, Kak Agus. Oke, mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya. Ya. Dan sore hari ini kita ditemani tim kreatif Adinda ya. Ada Denny Kurniawan, koordinator liputan ya. Selamat sore Denny. Bro Denny, sering ini Sering ya ketemu ya. komunikasi, ngobrol dengan kita. Kemudian ada tim kreatif yang lain itu Ilham, kemudian ada Andi ya. Dari 3 tim kreatif ini kayaknya Denny atau Ilham ada yang mau tanya, silakan. Ilham ya, silakan Ilham. Iya Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana sih pembangunan di Palembang ini dan apa cita-cita Bapak sebagai wakil rakyat untuk membangun Palembang ini sebagai kota yang lebih maju lagi? Oke, cita-cita yang lain yang belum tersampaikan di Palembang maksudnya. Oke. Ini dalam pertanyaan. Ya tentunya harapan untuk kota Palembang yang kita cintai dan kita banggakan, memang kota Palembang ini sudah kita nilai sebagai kota yang sudah metropolis Iya. dengan berbagai macam sarana prasarana dan fasilitasnya, mulai dari fasilitas kesehatan, Iya. transportasi, olahraga dan sebagainya. Saya rasa sudah cukup maksimal. Sudah jadi kota internasional Ya, ini Adinda sudah ya. jadi kota internasional. Tetapi harapan tentunya kita berharap peningkatan dari tahun ke tahunnya, Kak Agus ya. Kita harap tentunya dengan fasilitas pendukung yang sudah dimiliki, Palembang tidak hanya menjadi kota yang mampu membangun, tapi tentunya juga bisa untuk menjaga, kemudian secara kontinu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai output daripada pembangunan yang sudah kita capai. Jadi ibaratnya tidak mubazir baik, apa-apa yang sudah kita memberikan bangun ini, manfaat ya. memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya ya. Oke, tentang cita-cita tadi ya. Mungkin ada cita-cita yang lain yang belum tersampaikan dari Adinda setelah menjadi wakil ketua DPRD. Ya harapan kami banyak hal yang mungkin belum terrealisasikan. Ya. Kita lihat bukan suatu hal yang menjadi kemunduran ya, tetapi benar-benar hal yang menjadi catatan untuk kita tingkatkan lagi. Ya salah satunya itu tadi Kak Agus, perlunya ada kita peningkatan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, ya, kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional, sehingga semarak geliat ekonomi di kota Palembang ini Semakin meningkat. bukan lagi metropolitan, megapolitan, Kak Agus. Amin ya. Kemudian kita bicara tentang tahun politik. Nah, tahun politik masih lama ini 2024 ya, tapi tentu apa namanya ya, siapa-siapa yang akan mencalon ya, tentang pilkada Kota Palembang ini sudah ada. Nah, dari Adinda sendiri bagaimana menyikapi ini? Tahun politik ya, berbicara tahun politik, sebenarnya bagi kami orang politik setiap saat menyikapi politik ini secara dinamis. Tidak perlu dengan tahun politik pun kami orang politik ini harus selalu standby, waspada melihat kemungkinan-kemungkinan ya. Oke. Jadi kalau berbicara masalah pilkada ini tentunya erat kaitannya dengan tujuan politik, hasrat politik ya, yang perlu kita sikapi dengan cerdas, Kak Agus. Iya. Jadi dalam mempunyai tujuan politik, mungkin arahnya juga bisa ke pemilu atau ke pilkada ya. Kita harus cerdas. Sebagai orang politik tentunya harus paham dengan strategi politik. Prinsip saya, Kak Agus, ada 2 hal yang perlu kita cermati. Pertama itu adalah keinginan, kemudian yang kedua adalah kemungkinan. Saya mempunyai prinsip, apabila keinginan saya tidak dapat sinkron dengan kemungkinan, tentunya pendapat saya, tujuan maupun capaian dari target politik kita itu agak sulit untuk merealisasikannya. Tetapi apabila keinginan dapat kita sinkronkan dengan kemungkinan, tentunya ini akan lebih mudah untuk mencapainya. Nah, dalam artian dalam politik ini sifatnya dinamis, bisa berubah, itu entah hitungan tahun, bulan, minggu, hari, bahkan menit. Jadi kalau berbicara politik itu kita harus sangat dinamis ya, cerdas, berubah-ubah terus ya. Ya, sehingga Kak Agus, saya punya prinsip lagi. Dengan saya mempunyai prinsip seperti itu, siapapun nanti
calon wali kotanya, siapapun nanti wali kota yang akan dilantik, saya tidak akan menganggapnya sebagai musuh politik ataupun saingan politik. Dengan saya berprinsip seperti itu, ya insya Allah siapapun nanti yang akan menjadi calon dan menjadi wali kota, saya masih tetap dapat berkontribusi untuk pembangunan di Kota Palembang. Masih kita bicara tentang tahun politik 2024. Partai Gerindra sebagai partai yang sangat diperhitungkan, tentu punya kriteria tertentu untuk calon kepala daerah. Mungkin di situ bisa Adinda ceritakan? Ya, mekanisme dalam penunjukan calon sebagai kepala daerah dari sebuah partai, saya rasa rata-rata hampir sama, Kak Gus. Partai tentunya akan melakukan survei, melihat sejauh mana popularitas, elektabilitas, kemudian kapasitas dari calon yang akan diberikan rekomendasi. Partai Gerindra tentunya sangat tidak kekurangan kader untuk didorong sebagai calon kepala daerah. Dan memang perintah dari pusat, dari Pak Prabowo, bahwasanya Partai Gerindra untuk di tahun pemilu yang akan datang, khususnya Pilkada di tahun 2024, akan mengusung kader-kadernya sebagai calon-calon kepala daerah guna penguatan mesin-mesin politik kita di tingkat eksekutif, bagus. Tentunya ada juga kader di luar Gerindra ya yang bisa masuk ya atau menjadi calon. Ya, hal seperti itu tentunya tidak menjadi persyaratan mutlak ya, karena seperti yang disampaikan tadi, politik itu dinamis. Politik itu mencermati bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa kita capai ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada calon-calon kader dari luar Partai Gerindra. Akan tetapi tentunya banyak sekali mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon tersebut. Mulai dari tadi popularitasnya. Dan mulai ada nih calon-calon yang mulai pendekatan ke Partai Gerindra Kota Palembang ini, Adinda? Itu masih jauh. Masih jauh ya? Masih jauh, masih cair. Kita pun semua di sini, khususnya saya secara pribadi, saya masih tentunya harus fokus dengan amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada partai selaku ketua organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, mengurusi partai. Sebagai wakil ketua DPR mengurusi lembaga dan masyarakat, tentunya hal ini menjadi beban dan tanggung jawab yang wajib harus saya optimalkan sampai masa jabatan sebagai anggota DPRD dan wakil ketua DPRD ini, Bagus. Karena Adinda masih sangat muda ya, udah jadi wakil rakyat, tentunya akrab dengan para kaum milenial ini ya. Nah, bagaimana Adinda menyikapi atau melihat ya kaum milenial di Kota Palembang saat ini? Ya, alhamdulillah, Bagus. Saya secara umur mungkin masih bisa dikategorikan milenial pada saat ini. Kalau periode pertama itu tahun 2014 di usia ya masih dibilang cukup relatif muda. Di usia 23 tahun saya terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Itu predikat anggota DPRD termuda Sumatera Selatan. Harapan ke depan bagi kaum milenial di Kota Palembang khususnya, kami mengajak dan ingin berbagi pengalaman bahwasanya kita harus melek dan politik. Kita harus singkirkan rasa apatis dan tendensi yang negatif dengan politik dan partai politik. Sehingga kalau mindset kita sudah seperti itu, tentunya kita dapat menilai bahwa dalam berpolitik ini adalah sarana kita untuk melakukan kontribusi atau memberikan pengabdian kita. Sudah saatnya suara kita kaum milenial ini tidak hanya terdengar, Gus. Sudah saatnya kita kaum milenial ini ikut serta dalam pembangunan baik di daerah maupun di tingkat nasional, di kancah nasional ya. Harapan kami yaitu tadi, Kak Gus. Anak-anak muda jangan apatis, jangan mempunyai tendensi negatif dan politik dengan partai politik, karena sarana kita untuk mengatur kebijakan di negeri ini, di daerah ini adalah melalui jalur politik, kebijakan politik. Ya salah satunya menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPD, menjadi kepala daerah, bupati, wali kota maupun gubernur, Kak Gus. Bicara tentang anak muda, milenial juga tidak bisa terlepas dari medsos ini ya. Nah, bagaimana Adinda menyikapi pemakaian medsos dari anak muda sekarang?
Ya, selain kita sebagai pengguna medsos daerah digital ini juga sebagai sarana kita lihatnya saat ini ya. Jadi perlu adanya etika, kehati-hatian dalam mengambil tindakan dalam pemanfaatan penggunaan medsos. Masih bicara tentang kaum milenial nih Adinda ya. Ada anggapan untuk pilkada tahun 2024 itu kalau mendekati kaum milenial itu akan menang. Bagaimana menurut pendapat Adinda nih? Ya, menang dalam pilkada tentunya banyak sekali komponen-komponen yang harus kita persiapkan, Kak Gus ya. Iya. Baik itu persiapan secara kemampuan, kapasitas diri, tentunya pemetaan suara. Memang benar bonus demografi kita di tahun 2024 itu 60% adalah bonus demografinya suara kaum milenial, yang notabene itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya. Nah, inilah yang mungkin akan menjadi perebutan suara terbesar di tahun 2024 nanti ya. Bagi peserta kontestan pilkada ke depan. Nah, jadi memang tidak juga kita bilang salah pendapat itu, karena memang bonus demografi yang akan kita dapat di tahun 2024, generasi inilah nanti akan yang menjadi pemilih pemula. Oke, kita udah di ujung obrolan Adinda, dan biasanya di ujung obrolan itu kita ada pesan, kesan atau harapan dari tokoh yang hadir. Nah, silakan ini Adinda. Ya, terima kasih Kak Agus. Ya, siap. Mungkin pesan ini saya tujukan karena tadi banyak juga mengupas tentang anak muda. Ya. Pesan ataupun motivasi ini saya tujukan juga untuk generasi muda, generasi milenial kita. Oke, ya. Pesan ya untuk anak-anak muda di Kota Palembang ini. Ya, silakan. Mudah-mudahan menjadi motivasi juga ya. Ya. Tidak peduli usia kita, Kak Agus ya. Ya. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat mengabdi di negeri ini. Keren. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.